Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 2 yang hebat-hebat, yang selalu Ibu Ayu banggakan. Nah, anak-anak, kali ini Bu Ayu akan memberikan contoh kepada anak-anak bagaimana sih caranya membuat hiasan dinding dari bahan buatan. Bahan buatan apa ya kira-kira yang dipakai oleh Bu Ayu? Nah, coba. Ini anak-anak ada yang bisa menebak? Iya, betul. Kali ini Bu Ayu akan memberikan contoh membuat hiasan dinding dari kain flanel. Oke, sebelum Bu Ayu mempraktekannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar anak-anak mudah untuk memahami apa yang disampaikan oleh Bu Ayu dan juga anak-anak mudah untuk membuatnya. Oke, sebelumnya marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, anak-anak, sebelum Bu Ayu mulai, coba Bu Ayu pengen tahu bagaimana kabarnya anak-anak hari ini. Bagaimana kemarin jawabnya? Masih ingat? Tentu masih dong. Oke, Bu Ayu ulang ya. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat, cerdas, ceria, bersemangat. Yes. Oke, semoga anak-anak kelas 2 semua selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, serta dijauhkan dari COVID-19 ini. Pesan Bu Ayu, anak-anak harus tetap semangat ya, meskipun kita masih belajar secara daring. Ya, semoga COVID-19 ini segera berlalu, sehingga anak-anak bisa bertemu langsung dengan Bu Ayu di sekolah. Dan juga anak-anak juga bisa bertemu langsung dengan teman-temannya. Oke, kira-kira ada yang tahu tidak ya, langkah pertama apa yang harus anak-anak lakukan ketika anak-anak ingin membuat hiasan dinding dari kain flanel? Apa yuk? Ya, betul sekali. Langkah pertama, anak-anak harus menyiapkan semua alat dan bahan yang akan anak-anak gunakan untuk membuat hiasan tersebut. Ya, betul sekali. Nah, kali ini Bu Ayu akan berikan contoh bagaimana cara membuat hiasan dinding dari kain flanel dengan tema hewan-hewan yang ada di laut. Oke, mau tahu alat dan bahannya apa saja? Oke, mari kita lihat bersama-sama ya alat dan bahan yang Bu Ayu gunakan. Oke, anak-anak, kira-kira alat dan bahannya apa saja sih yang digunakan untuk membuat hiasan dinding dari kain flanel? Oke, yang pertama anak-anak harus menyiapkan ballpoint. Gunanya ballpoint ini untuk membuat pola yang anak-anak inginkan. Misalnya hewan-hewan yang anak-anak inginkan. Lalu, yang kedua, anak-anak juga harus menyiapkan gunting. Gunting ini berfungsi sebagai untuk alat memotongnya anak-anak. Jadi, ketika anak-anak setelah membuat pola, nanti anak-anak juga mengguntingnya. Lalu, yang ketiga ada lem. Di sini Bu Ayu menggunakan lem uhu. Anak-anak bisa menggunakan jenis lem apapun yang digunakan untuk kain flanel ya, agar kain flanelnya juga bisa merekat dengan baik. Oke, gunanya lem ini untuk merekatkan kain flanel yang satu dengan yang lainnya. Oke, lalu yang ketiga ada kain flanelnya sendiri. Di sini Bu Ayu menggunakan berbagai macam warna untuk beberapa hewan yang sudah Bu Ayu pilih. Oke, anak-anak bisa menggunakan warna-warna yang lainnya sesuai dengan keinginan anak-anak. Oke, setelah kain flanel, anak-anak juga harus menyiapkan sepotong kardus dengan ukuran 25 cm dikali 20 cm. Untuk apa Bu Ayu kardus ini? Kardus ini Bu Ayu gunakan untuk sebagai alasnya anak-anak, sebagai alasnya agar nanti kalau hanya menggunakan dengan kain flanel, nanti dia akan lembek seperti ini. Nah, kalau dialasi dengan kardus, maka dia nanti bisa berdiri tegak seperti itu ya anak-anak ya. Lalu tidak lupa juga anak-anak harus menyiapkan pola-pola hewan yang ingin anak-anak gunakan dalam hiasan tersebut. Di sini Bu Ayu menggunakan beberapa hewan yang ada di laut. Nah, bagaimana caranya Bu Ayu membuat pola-pola hewan ini? Caranya anak-anak bisa menyiapkan di selembar HVS atau selembar buffalo atau sejenisnya, atau kertas buku tulis boleh. Lalu kemudian anak-anak menggambar hewan-hewan yang anak-anak inginkan. Setelah anak-anak menggambarnya, kemudian anak-anak harus mengguntingnya. Ingat, anak-anak ketika menggunakan gunting, anak-anak harus tetap hati-hati dan tetap dalam pengawasan orang tua ya. Kalau anak-anak masih kesulitan menggunakan gunting, boleh untuk dibantu oleh orang tuanya masing-masing. Oke, anak-anak, sampai sini bisa dipahami. Ini alat-alat dan bahan yang digunakan oleh Bu Ayu. Ada polanya, pola ikan atau pola hewan yang ingin Bu Ayu gunakan. Kemudian ada alasnya dari kardus dengan ukuran 25 cm dikali 20 cm. Dan ada lem untuk perekat kain flanel yang satu dengan yang lainnya. Kemudian ada ballpoint untuk menggambar pola, dan ada juga gunting untuk menggunting. Kemudian tidak lupa ada berbagai macam kain flanel, berbagai macam warnanya ya, sesuai selera anak-anak. Oke anak-anak, setelah anak-anak menyiapkan alat dan bahannya, langkah selanjutnya yaitu anak-anak membuat polanya di kain flanel.
Bagaimana caranya Bu Ayu? Nah, caranya anak-anak kan tadi sudah membuatnya di kertas ya, pola hewan yang ingin anak-anak gunakan. Oke, kemudian anak-anak tempelkan di kain flanelnya seperti ini. Oke, misalnya Bu Ayu ini menggunakan hewan gurita dengan kain flanel berwarna pink. Oke, setelah anak-anak tempelkan seperti ini agar lebih mudah, kan ini kain flanelnya terlalu lebar. Anak-anak gunting berbentuk persegi atau persegi panjang sesuai dengan ukuran pola yang tadi sudah anak-anak buat. Oke, misalkan Bu Ayu berikan contoh seperti ini ya. Jadi anak-anak gunting, tapi jangan terlalu mepet ya. Untuk ukuran perseginya diberi celah sedikit. Oke, saya gunting. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi anak-anak mengguntingnya jangan terlalu mepet dengan pola hewannya. Jadi diberi jarak agar anak-anak lebih mudah untuk mengguntingnya nanti. Oke, setelah digunting seperti ini, anak-anak silakan digambar polanya. Ini Bu Ayu letakkan secara terbalik ya. Jadi misalnya ini yang depan, karena ini kan ada matanya ya. Jadi ini yang depan. Jadi anak-anak membentuk polanya menghadap ke kain flanelnya. Jadi yang di depan itu adalah bagian belakang dari hewan itu. Oke, seperti ini ya. Oke, kemudian anak-anak menggambar sesuai pola ini di kain flanel. Jadi anak-anak menjiplak polanya di kain flanel menggunakan ballpoint. Karena nanti kalau menggunakan pensil, anak-anak tidak terlihat garisnya. Anak-anak bisa menggunakan ballpoint atau bisa juga menggunakan spidol kecil. Oke anak-anak, setelah anak-anak membuat polanya seperti tadi, nah ini Bu Ayu hasilnya seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Oke, nah kemudian jika sudah seperti ini, maka anak-anak mengguntingnya harus hati-hati ya. Nah, ini hasilnya sudah selesai Bu Ayu gunting. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, sudah pas. Oke, kenapa sih? Apa sih tujuannya tadi? Kenapa kok yang bagian depan ini itu dibalik? Jadi kita menjiplaknya kan dibalik seperti ini tadi. Kenapa? Karena tujuannya biar kalau ada jiblakan anak-anak yang salah, kan tadi kan menggunakan ballpoint agar tidak terlihat. Jadi nanti yang depan masih terlihat cantik. Seperti itu ya anak-anak. Nah, langkah ini dilakukan sama ke semua pola yang anak-anak buat. Oke, ke semua hewan-hewan atau pola-pola hewan yang anak-anak buat. Langkahnya sama, yaitu menempelkan pola kertas di kain flanel. Kemudian potong berbentuk persegi secukupnya, ya, sesuai ukuran polanya. Kemudian setelah itu digunting. Setelah digunting sama seperti tadi ya, lalu kita jiplak polanya, pola hewannya. Oke, sampai sini bisa dipahami anak-anak? Anak pasti bisa. Setelah selesai digunting semua, digambar di kain flanel, kemudian anak-anak gunting. Nah, ini hasilnya dari Bu Ayu. Kalau seperti ini, ada kuda laut, singa, ikan, kepiting, gurita, paus, dan tadi laut. Oke, setelah ini langkah selanjutnya yang akan lakukan yaitu menempelkan kain flanel di kardusnya.
Bu Ayu akan membuat alasnya dengan dua warna. Yang pertama ada warna biru dan ada warna coklat. Warna biru ini sebagai lambang air lautnya, dan yang warna coklat ini sebagai lambang pasir, perumpamaan warna air laut dan juga pasir pantainya. Oke, Bu Ayu tadi sudah membuat polanya seperti ini. Oke, akan Bu Ayu gunting terlebih dahulu ya. Ini pola untuk alas kardusnya. Oke, setelah terbentuk seperti ini, akan Bu Ayu bentuk pola ini di kain flanelnya, di keduanya. Jadi pola ini untuk keduanya, untuk warna biru dan juga untuk warna coklatnya. Setelah anak-anak potong untuk alasnya, anak tempelkan di kardus dengan menggunakan remnya. Oke. Setelah anak-anak selesai menempel alasnya, kemudian langkah selanjutnya anak-anak silahkan menyusun komponen-komponen yang tadi sudah anak-anak buat. Seperti Bu Ayu ini ada hewan-hewan ikannya. Ini Bu Ayu susun di alasnya bagaimanakah bentuk yang indah, supaya indah. Jadi anak-anak menyusun ini letaknya di mana. Misalnya ini Bu Ayu meletakkannya seperti ini. Kemudian Bu Ayu juga menambahkan ini rumput yang ada di laut dan juga ada batunya. Kemudian yang putih-putih ini juga Bu Ayu tambahkan mata. Nanti Bu Ayu akan berikan spidol untuk titik hitamnya di matanya. Oke, setelah anak-anak menyusunnya seperti ini, kemudian anak-anak tempel satu persatu. Jadi misalnya mulai dari ikan ini, nanti Bu Ayu akan menempelnya mulai dari ikan ini terlebih dahulu. Tempel menggunakan dengan lem. Dengan lem. Nanti setelah ditempel baru selesai. Mohon maaf ini ada. Jadi kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Nanti jika sudah selesai Bu Ayu tempel, akan Bu Ayu perlihatkan kepada anak-anak hasil akhirnya. Oke. Nah, anak-anak, ini hasil dari Bu Ayu. Kurang lebih seperti ini ya. Ini tadi kan setelah Bu Ayu beri alasnya, setelah Bu Ayu tempelkan alasnya, kemudian Bu Ayu susun letak-letak hewannya di mana saja yang menurut Bu Ayu yang sudah pas, yang pantas. Nah, nanti menyusunnya itu sekreasinya anak-anak. Semuanya itu tergantung kreasi dari anak-anak. Nah, ini juga Bu Ayu berikan, setiap hewan Bu Ayu berikan mata. Kemudian ada juga yang ikannya ada sirip. Ini ada matanya juga, ada lautnya sepertinya juga ada mata. Dan juga Bu Ayu berikan mulut dengan menggunakan ball-point. Sebenarnya kalau menggunakan spidol itu lebih bagus anak-anak. Namun Bu Ayu hanya ada ball-point, jadi Bu Ayu menggunakan ball-point. Oke, kurang lebih seperti ini ya anak-anak. Hasil dari Bu Ayu. Hiasan dinding dari kain flanel. Oke, bagaimana anak-anak? Mudah bukan untuk membuatnya? Nah, pasti anak-anak, Bu Ayu yakin anak-anak pasti bisa. Oke, Bu Ayu juga punya slogan. Aku bisa, aku pasti bisa, aku ingin mencoba. Oke. Sekali lagi ya, aku bisa, aku pasti bisa, aku ingin mencoba. Oke, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, bagaimana menurut anak-anak hasil dari Bu Ayu? Silahkan diamati. Oke. Nah, jadi anak-anak,
kurang lebihnya seperti itu cara untuk membuat hiasan dinding menggunakan bahan buatan, yaitu kain flanel, dengan menggunakan kain flanel. Nah, sekarang tugasnya anak-anak membuat hiasan dinding dengan menggunakan kain flanel tema hewan. Jadi anak-anak membuat hiasan dinding seperti ini, tapi temanya ini kan Bu Ayu menggunakan tema laut, tema hewan-hewan yang ada di laut. Nah, untuk anak-anak silakan pilih tema hewan-hewan terserah, yang penting temanya itu hewan. Ya anak-anak. Nah, anak-anak buat semenarik mungkin, sebagus mungkin, agar anak-anak juga mendapatkan nilai yang terbaik. Oke anak-anak, sekian dari Bu Ayu. Tugasnya jangan lupa dikerjakan, dan anak-anak mengumpulkannya hanya dalam bentuk foto ya, tidak bentuk video. Oke anak-anak, bagaimana? Mudah bukan membuat hiasan dinding dari kain flanel? Untuk pasti mudah dong, dan Bu Ayu yakin anak-anak kelas 2 bisa, dan juga anak-anak pasti hasilnya bagus-bagus semua. Oke, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya anak-anak ya. Bu Ayu tunggu sampai hari Minggu. Oke, sekian dari Bu Ayu. Terima kasih anak-anak telah menyimak video dari Bu Ayu. Oke, Bu Ayu mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan. Dan jika anak-anak masih merasa bingung cara membuatnya, anak-anak silakan tanyakan langsung kepada Bu Ayu, atau anak-anak juga bisa meminta bantuan orang tua. Jadi anak-anak nanti kalau bingung, nanti silakan langsung tanya ke Bu Ayu atau ke orang tuanya masing-masing. Oke, sekian anak-anak dari Bu Ayu. Terima kasih. Tetap semangat, pesan Bu Ayu tetap semangat meskipun kita masih belajar secara daring. Dan Bu Ayu yakin anak-anak kelas 2 ini anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar. Oke, anak-anak yang rajin semua. Oke, terima kasih anak-anak. Sekian dari Bu Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.